datang di webinar yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan SDM Kementerian Perindustrian. Hari ini, Selasa 14 Februari 2023, kita akan melaksanakan webinar kepegawaian bertajuk Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per/7/PB/2021 dan penerapannya di Kementerian Perindustrian. Webinar hari ini menghadirkan narasumber dari BPJS Kesehatan, yakni Ibu Betty Rahmawati selaku Kepala Bidang tantangan ya ada ini Baik, saya ulangi. Webinar hari ini menghadirkan narasumber dari BPJS Kesehatan, yakni Ibu Betty Rahmawati, selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan KC Jakarta Selatan, dan Ibu Christine Juliana Siagian, selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan KC Jakarta Selatan. Selamat pagi, Ibu Christine dan Ibu Betty. Selamat pagi Mbak Astrid. Ya, selamat pagi. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, webinar pada pagi hari ini ditujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah pembukaan dan sambutan Ketua Tim Disiplin dan Peraturan terhadap penyelenggaraan kegiatan webinar pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Puji Lestari. Kepada Ibu Desi, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Astrid. Yang terhormat Ibu Christine dan Ibu Betty dari BPJS Kesehatan, yang terhormat para peserta webinar pada pagi hari ini, pegawai Kementerian Perindustrian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan pada hari ini, hari Selasa 14 Februari, kita bisa berjumpa di webinar pagi hari ini dalam tema sosialisasi peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 7, nomor Per/7/PB/2021, dan penerapannya di Kementerian Perindustrian. Oke, baik Bapak Ibu, bahwa dengan dikeluarkannya peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tentang tata cara pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain, maka hal ini kita masih memerlukan penjelasan lebih lanjut ya Ibu Christine dan Ibu Betty. Memang peraturan ini sudah dikeluarkan dari tahun lalu, akan tetapi kita masih banyak bertanya-tanya begitu ya Bu mengenai penerapannya bagaimana, karena sepengetahuan kita bahwa dengan adanya peraturan ini, bahwa kita bisa mendaftarkan contoh misalnya buat anak keempat, itu terus buat mertua, orang tua kita, dan sebagainya. Seperti itu, kita masih baru mengetahui sebatas itu saja, Ibu. Nah, oleh karena itu, dengan diadakannya webinar pada pagi hari ini, kami berharap dapat memperoleh informasi dan wawasan mengenai penerapan lebih lanjut dari peraturan perbendaharaan ini. Semoga Bapak Ibu Kemenperin dapat mempunyai menambah pengetahuan ini dan bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari BPJS ini. Sepengetahuan kami begitu ya, bahwa BPJS ini sangat bermanfaat, Bu. Dengan adanya BPJS ini kami tentunya sangat terbantu gitu ya dalam hal kesehatan. Nah, tentunya manfaat ini akan kita lebih gitu, memberi manfaat lebih bagi orang-orang terdekat kita, bagi anak kita yang
keempat, dan seterusnya, juga bagi misalnya mertua kita, orang tua kita, dan lain-lain. Nah, tentunya dengan adanya webinar ini gitu ya, mekanisme ataupun pertanyaan-pertanyaan lain mengenai peraturan ini dapat bisa Bapak Ibu tanyakan gitu ya, mumpung ada narasumber kita nih dari BPJS, Ibu Christine dan Ibu Betty gitu. Baik, tanpa berpanjang lebar, Ibu, kita mulai webinar pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan manfaatnya. Baik Bu, mohon maaf apabila ada salah dan kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai, mungkin bisa diberikan reaksi yang terbaik untuk Bu Desi dan para narasumber hari ini. Boleh love, boleh tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian kegiatan webinar pada pagi hari ini resmi dibuka dan akan diawali dengan materi dari narasumber kita. Kepada Ibu Betty dan Bu Christine, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Astrid. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Terdengar jelas? Sedikit kecil, nah sekarang lebih jelas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Ibu Desi, kemudian Bapak Ibu sekalian di jajaran Kementerian Perindustrian. Sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada kami akan memberikan materi sosialisasi tentang pendaftaran keluarga tambahan ya Ibu Desi ya. Namun izin kami sebelum masuk ke materi pendaftaran anggota keluarga tambahan di lingkungan Kementerian Perindustrian, kami izin untuk menyampaikan sedikit materi juga tentang program jaminan kesehatan nasional, supaya juga nanti Bapak Ibu sekalian juga memiliki pemahaman yang sama tentang kepesertaan dan tentang kanal-kanal yang bisa digunakan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Izin saya share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat materinya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu sekalian? Belum, Bu. Masih belum, Ibu. Sudah? Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Baik. Bu. Izin kami mulai ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk materi hari ini ya nanti akan selain saya nanti akan disambung dengan Bu Betty tentang pendaftaran anggota keluarga tambahan. Namun dari saya ada tiga materi, 3 tema, yaitu kepesertaan dan iuran, tata cara pendaftaran untuk PNS dan anggota keluarganya, serta kanal-kanal yang tersedia di BPJS Kesehatan. Yang pertama, Bapak Ibu, jenis kepesertaan di program jaminan kesehatan nasional ya Bapak Ibu ya, ada 2 jenis kepesertaan besar, yaitu penerima bantuan iuran, yaitu mereka yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, serta bukan penerima bantuan iuran atau non-PBI. Untuk yang non-PBI ini ada dikategorikan lagi pekerja penerima upah penyelenggara negara atau PPU penyelenggara negara, yaitu Bapak Ibu sekalian dari PNS, kemudian PPNPN, P3K, TNI, anggota TNI dan Polri, kemudian juga pejabat negara ini masuk dalam PPU penyelenggara negara. Kemudian PPU non penyelenggara negara ini kita sebut biasanya dari pekerja swasta, BUMN dan BUMD, kemudian pekerja bukan penerima upah atau lebih sering disebut dengan pekerja mandiri ya Bapak Ibu ya, jadi mereka yang mendaftarkan sendiri, membayarkan iurannya juga secara mandiri. Kemudian juga ada kategori bukan pekerja, yaitu para pensiunan, kemudian investor, ini masuk dalam kategori bukan pekerja. Untuk kita semua di sini Bapak Ibu masuk ke dalam kategori pekerja penerima upah, maka Bapak Ibu membayarkan iurannya itu adalah persentase dari gaji 4% dan 1%, atau total 5% dari gaji Bapak Ibu. 4%-nya ditanggung oleh pemberi kerja atau dalam hal ini adalah negara, kemudian 1%-nya dari gaji Bapak Ibu, dipotong dari gaji Bapak Ibu sebagai PNS. Maksimal adalah potongannya dihitung dari 12 juta rupiah, gaji 12 juta rupiah atau maksimal 1% dari 12 juta. Kemudian untuk gaji yang Bapak Ibu wajib laporkan adalah termasuk gaji pokok tunjangan keluarga, kemudian tunjangan jabatan, tunjangan profesi, tunjangan kinerja ataupun tambahan penghasilan, ini wajib dilaporkan sebagai komponen gaji ke BPJS Kesehatan.
Nah, Bapak Ibu terkait dengan pekerja penerima upah yang bisa ditanggung Bapak Ibu sekalian sebagai PNS di Kementerian Perindustrian, maka ada 5 jiwa ya Bapak Ibu sebagai PNS, kemudian pasangan yang sah yaitu istri ataupun suami yang sah dari Bapak Ibu sekalian, kemudian anak kandung, anak tiri dan anak angkat maksimal sampai dengan anak ketiga. Kemudian untuk kategori anak ini adalah anak tersebut belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri, artinya dia belum bekerja ya Bapak Ibu. Kemudian belum berusia 21 tahun atau apabila memang masih melanjutkan pendidikan formal, maka masih bisa diperpanjang atau diaktifasi setiap tahunnya sampai maksimal usia 25 tahun. Nah, bagaimana dengan kalau tadi seperti disampaikan bahwa punya anak keempat ya Bapak Ibu ya, anak keempat ataupun anak kelima. Nah, Bapak Ibu dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain tersebut, yaitu anak keempat dan anak kelima, termasuk juga orang tua kandung dan mertua. Ini menjadi keluarga tambahan dengan tambahan 1% lagi iurannya per jiwa. Jadi selain 1% yang tadi dipotong, 1% yang tadi dipotong setiap bulannya itu, Bapak Ibu kalau mau mendaftarkan anak keempat, maka tambah lagi potongannya 1% lagi. Terus kalau anaknya ada anak 5, maka tambah lagi 1%. Jadi setiap orang yang didaftarkan tambah 1% lagi. Untuk hal ini Bapak Ibu apakah sudah clear ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau saya sampai dengan anak ketiga, maka Bapak Ibu tidak ada lagi tambahan potongannya. Tapi kalau misalnya mau menambah anggota keluarga anak keempat, anak kelima, sampai orang tua dan mertua, itu maka ada tambahan 1% per jiwa per bulan. Untuk mekanismenya bagaimana nanti akan disampaikan pada materinya Ibu Betty. Kemudian untuk PNS, Bapak Ibu masih sama seperti sejak awal bahwa kepesertaannya masuk dalam sesuai kelas rawatnya sesuai dengan golongan Bapak Ibu. Kalau golongan 3 dan 4 kelas 1, golongan 1 dan 2 kelas 2. Nah, untuk identitas peserta Bapak Ibu saat ini mungkin Bapak Ibu masih ada yang menggunakan masih memegang kartu kuning ya Bapak Ibu ya, kartu Askes zaman dulu. Kalau sekarang masih kartu Askes tidak usah khawatir, tidak perlu dirubah. Bapak Ibu bisa menggunakan saat ini sudah bisa menggunakan KTP atau NIK yang terdapat pada KTP ataupun kartu keluarganya kalau untuk anak-anak yang belum punya KTP. Jadi tidak perlu sekarang sudah cardless ya Bapak Ibu ya, cukup menggunakan NIK-nya ataupun KTP-nya. Atau juga Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi mobile CKN menunjukkan kartu digital yang ada di handphonenya. Untuk aplikasi mobile CKN akan kami sampaikan di di materi di tema ketiga. Kemudian berikutnya untuk tata cara pendaftaran anggota keluarga atau PNS dan anggota keluarga Bapak Ibu. Untuk pendaftaran PNS di wilayah Kementerian Perindustrian dilakukan secara kolektif, yaitu dengan instansi menetapkan 1 orang PIC di awal ya Bapak Ibu ya. Kemudian diberikan surat tugas kepada kami, biasanya surat koordinasinya melalui email. Di sini juga sudah hadir Ibu Lydia sebagai PIC untuk PNS di Kementerian Perindustrian. Kemudian nanti surat tugas tersebut dikirim kepada kami melalui email. Cukup 1 kali saja di awal pendaftaran, atau kalau memang sudah berjalan selama ini maka tidak usah. Kemudian dilampiri dengan form 35 kolom untuk data-data yang akan dilakukan pendaftaran ataupun perubahan data. Data tersebut di-email kepada kami melalui email kepesertaan.bpjskesehatan.go.id. Kemudian dilengkapi dengan form Excel 35 kolom, scan KK, SK pengangkatan atau SK terakhir, daftar gaji yang sudah mencantumkan tadi ya Bapak Ibu 5 komponen, gaji pokok, tunjangan keluarga, jabatan, profesi, kinerja untuk dilaporkan kepada kami. Untuk anak yang sudah berusia 21 tahun, maka Bapak Ibu juga bisa melakukan perpanjangan atau reaktivasi setiap tahunnya dengan melampirkan surat keterangan kuliah atau bukti pembayaran SPP terakhir. Kemudian mungkin ini apabila masih ada PNS, terutama yang CPNS, yang masih belum terdaftar menjadi BPJS Kesehatannya dalam segmen pekerja penerima upah, atau ternyata dia masih terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, maka bisa menandatangani surat pengunduran diri. Ini form 35 kolomnya, apabila nanti membutuhkan ada yang belum memiliki form 35 kolom PIC, maka bisa menghubungi Ibu Lydia untuk meminta form 35 kolomnya. Kemudian untuk jenis mutasi, ini ada perubahan data,
sesuai dengan di slide ini, Bapak Ibu, untuk pelaporan meninggal juga bisa dilaporkan ke kami apabila ada anak yang belum didaftarkan dengan menggunakan kode 99. Yang terakhir adalah kanal layanan di BPJS Kesehatan. Bapak Ibu, ini di sebelah kiri layar Bapak Ibu adalah kanal layanan tatap muka, kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu adalah kanal layanan tanpa tatap muka. Jadi Bapak Ibu apabila harus bertemu dengan petugas BPJS Kesehatan terkait perubahan data ataupun penyampaian permintaan informasi dan pengaduan, bisa melalui kantor BPJS Kesehatan, melalui mobile customer service, kemudian mall pelayanan publik, serta kalau sedang di rumah sakit ataupun di vaskes tingkat pertama bisa menghubungi petugas kami. Kemudian untuk kanal layanan tanpa tatap muka ada Care Center 165, ini adalah layanan 24 jam, kemudian Cika, Pandawa, Mobile JKN. Untuk Care Center 165, Bapak Ibu, ini adalah layanan berbasis pulsa ya Bapak Ibu, kemudian pulsanya adalah pulsa lokal. Melalui 165, Bapak Ibu mungkin bisa mengecek status kepesertaan dan status tagihan iuran apabila yang peserta mandiri. Kemudian untuk Cika ini bisa diakses melalui kanal-kanal media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook. Kemudian juga untuk kanal terakhir adalah WhatsApp dan Telegram. Untuk WhatsApp Bapak Ibu juga bisa save nomornya yaitu 0811 87 50 400. Ini adalah kanal layanan chatbot ya Bapak Ibu, sehingga balasannya adalah balasan otomatis. Kemudian apabila Bapak Ibu memiliki Telegram, Bapak Ibu bisa mencari usernya adalah @cika_BPJS Kesehatan Bot. Hati-hati Bapak Ibu, untuk yang di Telegram ada beberapa yang menyerupai, namun kalau untuk yang resminya BPJS Kesehatan ada lambang seperti headset ya Bapak Ibu ya di sebelah sini. Dia ada _bot, kemudian ada logo headset. Kalau yang lain adalah logonya speaker. Kemudian Pandawa yang Bapak Ibu bisa lakukan, kalau Pandawa mungkin kalau Bapak Ibu tadi ada anaknya yang sudah di atas 21 tahun, kemudian masih kuliah mau diperpanjang, Bapak Ibu bisa menghubungi Pandawa di 0811 8165 165. Kemudian untuk perubahan data, misalnya nomor handphonenya tidak sesuai, kemudian ada perubahan kenaikan golongan gitu ya Bapak Ibu ya, perubahan gaji, Bapak Ibu bisa menghubungi juga melalui Pandawa. Kemudian untuk aplikasi mobile JKN, ini adalah aplikasi yang wajib dimiliki oleh peserta BPJS Kesehatan. Bapak Ibu silakan cari di Play Store ataupun di App Store-nya dengan kata mobile JKN ya Bapak Ibu ya, bukan Mobile Legend tapi mobile JKN. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengakses fitur-fitur yang tersedia. Jadi ini ada fitur untuk info program JKN, kemudian pendaftaran, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengikuti program rehab bagi yang memiliki tunggakan, kemudian bisa mengecek status kepesertaannya, melakukan pendaftaran pelayanan atau antrian online di vaskes tingkat pertama dan vaskes rujukan, kemudian bisa melakukan konsultasi dokter, yaitu seperti chat dokter ya Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung menghubungi melalui chat online. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan perubahan data peserta ataupun bisa menyampaikan pengaduan layanan. Kemudian ada juga fitur untuk mendownload kartu digitalnya di halaman awal. Bapak Ibu silakan melakukan pendaftaran. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi mobile JKN karena sekarang sudah eranya digitalisasi. Lebih penting bawa handphone ya Bapak Ibu ya, kita kemana-mana sehingga ketika sakit tidak membawa kartu, Bapak Ibu cukup tunjukkan saja kartu yang ada di aplikasi mobile JKN Bapak Ibu. Untuk pendaftarannya Bapak Ibu bisa pilih menu masuk daftar, kemudian kalau belum pernah menggunakan aplikasi mobile JKN maka pilih menu daftar. Nanti diminta untuk mengisi data-data sebagai berikut. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu sudah berhasil login, Bapak Ibu kalau sudah sampai ada centang verified, maka Bapak Ibu bisa mengakses seluruh layanan yang ada di aplikasi mobile JKN. Namun kalau belum verified, maka Bapak Ibu tidak semua menu bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Ya kalau sudah verified seperti ini, artinya data kepesertaan Bapak Ibu mulai dari nomor handphone sampai dan email, Bapak Ibu bisa juga mengakses pelayanan pendaftaran konsultasi dokter juga. Kemudian
Ini adalah fitur aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat anggota keluarga Bapak Ibu apakah sudah terdaftar, statusnya aktif apa tidak, kemudian kemudian vaskes tingkat pertamanya. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan perubahan vaskes tingkat pertama, Bapak Ibu bisa pilih di perubahan data, kemudian pilih vaskes tingkat 1, kemudian nanti dapat dilakukan perubahan. Untuk perubahan vaskes tingkat pertama, Bapak Ibu bisa melakukan paling cepat 3 bulan sejak terdaftar di vaskes tingkat pertama sebelumnya. Artinya kalau Bapak Ibu melakukan perubahan vaskes di bulan Februari ini, maka vaskes barunya akan berlaku di tanggal 1 Maret. Kemudian kalau ternyata ingin melakukan perubahan lagi, maka Bapak Ibu baru bisa melakukannya 3 bulan setelah Maret. Jadi baru bisa dilakukan di mulai 1 Juni. Kemudian kalau info iuran dan info riwayat pembayaran ini untuk yang peserta mandiri ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu adalah kategori peserta PPU, pekerja penerima upah, maka tidak muncul iuran yang harus dibayarkan. Nah, untuk yang rencana pembayaran bertahap, Bapak Ibu bisa sampaikan ke keluarga mungkin Bapak Ibu untuk yang masih memiliki tunggakan bisa mengikuti program rehab di aplikasi mobile JKN tentunya. Nanti mungkin bisa disampaikan lebih lanjut lagi oleh Bu Betty. Kemudian ini ada juga Bapak Ibu mungkin kalau PNS banyak dinas ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika sedang sakit, tidak tahu lokasi vaskes yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, Bapak Ibu bisa mengecek di aplikasi mobile JKN mana lokasi vaskes yang terdekat dari lokasi Bapak Ibu saat itu. Sehingga bisa lebih mudah ketika ingin mengakses vaskes tingkat pertama ataupun vaskes rujukan. Untuk melihat info ketersediaan tempat tidur juga ada. Kemudian ini adalah konsultasi dokter ya Bapak Ibu, seperti chat dengan Halodoc ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Bapak Ibu bisa melakukan chat dengan dokter yang ada vaskes tingkat pertama Bapak Ibu, kan bisa konsultasi untuk kesehatan Bapak Ibu. Kemudian ini adalah pendaftaran antrian online. Bapak Ibu pilih di menu pendaftaran pelayanan ya Bapak Ibu ya. Pendaftaran pelayanan. Kemudian Bapak Ibu pilih kalau vaskes tingkat pertama, nanti akan kelihatan Bapak Ibu dapat nomor antrian berapa. Begitu juga untuk di vaskes rujukan. Ini adalah info jadwal tindakan operasi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan pelayanan menggunakan BPJS Kesehatan, Bapak Ibu juga bisa lihat historinya Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu pernah berobat di mana, kemudian diagnosanya apa, dan Bapak Ibu bisa memberikan rating atas pelayanan yang Bapak Ibu dapatkan di vaskes tingkat pertama ataupun vaskes rujukannya sebagai feedback untuk vaskes tersebut. Kemudian untuk screening kesehatan sudah tersedia juga baik screening riwayat kesehatan terhadap 4 penyakit kronis, yaitu gagal ginjal, diabetes, kemudian hipertensi dan jantung, serta screening mandiri ya Bapak Ibu. Untuk screening COVID-19 ini bisa dilakukan. Untuk yang screening riwayat kesehatan ini penting juga dilakukan setiap tahun untuk mendeteksi apakah Bapak Ibu memiliki resiko rendah, tinggi, sedang ataupun tinggi terhadap 4 penyakit kronis tersebut, sehingga Bapak Ibu ketika terdeteksi memiliki resiko sedang ataupun tinggi bisa segera mendapatkan berkonsultasi dengan dokter di vaskes yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian ini adalah apabila ada pengaduan yang ingin disampaikan ataupun permintaan informasi, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui aplikasi mobile JKN. Nah, untuk kartu BPJS Kesehatan sudah tersedia secara digital di menu tadi kartu peserta ya Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu ada anggota keluarga lain, silakan diklik tanda panah ini. Nanti ada beberapa anggota keluarga lain yang muncul. Dan kartu ini juga bisa dikirimkan ke email apabila Bapak Ibu ingin menggunakan untuk layanan administrasi, misalnya pembelian tanah ya Bapak Ibu yang sekarang mensyaratkan kartu BPJS Kesehatan. Demikian Bapak Ibu untuk materi dari saya, selanjutnya akan saya sampaikan ke Bu Betty untuk penyampaian materi berikutnya. Dipersilakan kepada Bu Betty. Baik, terima kasih Bu Christine. Mohon izin Bapak Ibu, izin kami teruskan untuk materi sosialisasi hari ini. Pertama-tama, perkenalkan saya Betty Rahmawati, saya Bidang Manajemen dan Keuangan dari BPJS Kesehatan, Cabang Jakarta Selatan. Terima kasih kepada Kementerian Perindustrian yang telah mengundang kami untuk sosialisasi program JKN pada pagi hari ini. Izin Bu Betty, suaranya agak pelan ya? Oh, sebentar, Mas. Ya. Saya coba ganti speakernya. Kalau sekarang sudah kedengeran, Bu? Sudah. Sudah. Baik.
Di sini saya share materinya. Apakah materi saya sudah muncul? Sudah, Ibu. Mohon izin, Bu Astrid. Iya, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah muncul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Astrid, Ibu Fani, kemudian Bapak Ibu sekalian, jajaran dari Kementerian Perindustrian. Untuk menyambung materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Christine, saya akan membawakan 2 materi lagi. Yang pertama terkait dengan pendaftaran dan pemotongan iuran kepesertaan anggota keluarga lain. Kami juga akan menjelaskan secara lebih detail terkait dengan program cicilan atau rehab rencana iuran bertahap. Baik, untuk anggota kepesertaan lain di sini dasar hukum yang dipergunakan yang pertama adalah kita mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Kemudian kami juga mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 156 PMK.5 2019 Junto PMK nomor 2012 PMK 05 2020 dan terakhir mengacu kepada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per 7 PB 2021 tentang tata cara pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang mengacu kepada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pada pasal 5 ayat 3 untuk PPU atau pekerja penerima upah dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain, di mana anggota keluarga tersebut meliputi anak keempat, seterusnya ayah, ibu, dan mertua. Untuk besaran iuran yang ditetapkan yaitu sebesar 1% dari gaji atau upah peserta PPU per orang per bulan. Kemudian untuk pemotongan iurannya diawali dengan pemberian surat kuasa dari pekerja kepada pemberi kerja untuk melakukan pemotongan tambahan iuran kepada BPJS Kesehatan. Lalu sesuai dengan pasal 3, untuk gaji atau upah sebagai dasar perhitungan iuran untuk ASN, TNI, dan Polri adalah take home pay yang terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja. Untuk ruang lingkup dari Perdirjen 7 sendiri, yaitu mengatur tata cara pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga lain untuk PPU Pusat. Jadi saat ini untuk PPU Pusat, Bapak Ibu, yang mana gaji dan penghasilannya tetap dibayar, gaji atau penghasilan tetapnya dibayarkan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau PBN. Untuk ruang lingkupnya sendiri yang pertama adalah pendaftaran anggota keluarga lain untuk PNS Pusat, kemudian untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia dan PNS Kementerian Pertahanan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Pusat, kemudian pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPNPN Pusat. Adapun untuk PPNPN, penghasilan tetapnya paling rendah adalah UMR atau UMK, dan apabila penghasilan tetapnya di bawah UMR atau UMK, maka Satker melakukan pemotongan setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kemudian untuk tata cara pemotongannya, yang pertama adalah pekerja menyampaikan surat kuasa, yaitu PPU Pusat menyampaikan surat kuasa pemotongan gaji atau pemotongan penghasilan tetap pada kuasa pengguna anggaran atau pejabat menandatangani komitmen Satker.
Lalu yang kedua adalah dokumen pendukung, di mana dokumen pendukung ini antara lain akta kelahiran untuk anak keempat dan seterusnya, kemudian fotokopi KK atau kartu keluarga, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk. Lalu setelah dokumen ini terkumpul atau sudah disiapkan, diserahkan, kemudian langkah ketiga adalah melakukan konfirmasi ke BPJS Kesehatan. Berdasarkan dari surat kuasa kepada KPA atau PPK Satker melakukan permintaan konfirmasi eligibilitas peserta. Nanti ini ada formatnya Bapak Ibu, ada format suratnya dan juga Excel-nya yang bisa kami sampaikan. Surat permintaan konfirmasi ini ditujukan kepada BPJS Kesehatan sebelum dilakukan pemotongan. Jadi Bapak Ibu mohon mengirimkan untuk permintaan eligibilitas kepesertaan kepada BPJS Kesehatan sebelum proses pemotongan dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian dilaksanakan dalam rangka mendapatkan kepastian kepesertaan dan ini bisa dilakukan secara kolektif. Untuk output konfirmasinya sendiri ini terdiri dari NIK-nya, NIK dari calon peserta yang didaftarkan ini valid atau tidak. Kemudian status kepesertaannya, kemudian apabila ada jumlah tunggakan, memenuhi kriteria anggota keluarga lain atau tidak, ini sesuai dengan kondisi kependudukan dari calon peserta. Kemudian berkas permintaan, ini disampaikan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 20 setiap bulan berjalan dan proses eligibilitas oleh BPJS Kesehatan setiap tanggal 1 sampai dengan 20 bulan berjalan. Kemudian untuk langkah keempat, yaitu hasil permintaan konfirmasi, apabila memenuhi syarat, maka KPA dan PPK Satker dapat melakukan pemotongan iuran pada pembayaran gaji atau pembayaran penghasilan tetap. Kemudian jika tidak memenuhi syarat, maka KPA dan PPK mengembalikan surat kuasa dan dokumen pendukung dilampiri hasil konfirmasi eligibilitas kepesertaan dari BPJS Kesehatan. Untuk hasil konfirmasi disampaikan kepada Satker di tanggal 25 bulan berjalan. Kemudian langkah berikutnya yaitu perekaman data. Pada aplikasi pembayaran gaji atau pembayaran penghasilan ini sudah dapat dilakukan proses untuk pemotongan, kemudian aplikasi kepegawaian Satker dan Mini Satker telah menggunakan platform pembayaran pemerintah yang telah ditetapkan. Kemudian untuk potongan iuran, Satker dapat menerbitkan daftar gaji dan atau daftar pembayaran penghasilan PPNPN yang memuat potongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain. Kemudian untuk akun potongan iuran sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk pendaftaran dengan menyerahkan bukti setor potong setiap tanggal 1 sampai dengan 10 setiap bulannya, dan anggota keluarga lain yang didaftarkan ini langsung aktif kepesertaannya. Kemudian kalau tadi kita berbicara tentang pendaftaran, kita berikutnya akan membahas tentang perubahan dan penghentian anggota keluarga lain. Di mana untuk prosesnya PPU pemerintah pusat dapat melakukan perubahan. Perubahan ini bisa penambahan, juga bisa pengurangan Bapak Ibu, atau penghentian anggota keluarga lain yang diikut sertakan sebagai peserta program jaminan kesehatan. Perubahan atau penambahan anggota keluarga lain yang disertakan sebagai program jaminan kesehatan dilakukan dengan menyampaikan perubahan surat kuasa dengan dilampiri dokumen pendukung pada KPA atau PPK Satker. Kemudian penghentian anggota keluarga lain yang diikut sertakan sebagai peserta program jaminan kesehatan dilakukan dengan menyampaikan pencabutan surat kuasa kepada KPA atau PPK Satker. Dan langkah berikutnya KPA atau Satker melaporkan perubahan, penambahan atau pengurangan atau penghentian anggota keluarga lain kepada BPJS Kesehatan. Jadi mohon ini dilaporkan kepada BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatan juga nanti dapat menghentikan untuk kepesertaan keluarga lainnya tadi. Untuk pelaporannya ini dengan melampirkan dokumen pencabutan surat kuasa dan surat keterangan terhitung mulai tanggal
penghentian pemotongan iuran paling lambat tanggal 20 bulan berjalan untuk dihentikan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Ini untuk menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu untuk dihentikan tanggal 1 bulan berikutnya, maka pada 20 tanggal 20 maksimal tanggal 20 bulan berjalan ini sudah dilaporkan kepada BPJS Kesehatan. Kemudian untuk kelengkapan pengajuan eligibilitas, konfirmasi eligibilitas, yang pertama adalah surat kuasa, kemudian surat permohonan eligibilitas, kemudian Excel permohonan untuk data keluarga yang akan didaftarkan dengan iuran 1%, kemudian SK pegawai terbaru, kemudian daftar gaji pegawai yang sudah memuat 5 komponen gaji sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, kemudian kartu keluarga. Apabila penambahan anak keempat, maka dilampirkan dengan akte lahir anak, dan jika penambahan keluarga atau mertua kandung wajib melampirkan kakak orang tua dan mertua kandung. Kemudian di sini dapat kami sampaikan, ini adalah contoh dari surat permohonan eligibilitas untuk tambahan 1%. Kemudian ini contoh surat kuasa pemotongan penghasilan bagi anggota keluarga lain, dan ini adalah contoh form Excel untuk tambahan 1%. Baik, ini untuk ringkasannya Bapak Ibu. Untuk pemotongan ini dapat dipotong dari pembayaran gaji untuk PNS, kemudian penghasilan tetap untuk PPNPN, di mana untuk pelaksanaan administrasinya mengikuti dengan aplikasi gaji yang sudah ada di Bapak Ibu. Kemudian untuk pendaftarannya oleh Satker ini berdasarkan surat kuasa kepada Satker, dan iurannya adalah 1% kali gaji atau per bulan, ini S, kemudian 1% kali penghasilan tetap, ini PPNPN. Kemudian untuk kodifikasinya, untuk PNS sendiri, di sini sesuai dengan Kep Dirjen Perbendaraan nomor KEP 205/PB 2021, ini di 81171, kemudian untuk PPNPN 811718 dan PPPK 811719. Kemudian untuk yang berikutnya kami akan menyampaikan terkait dengan program cicilan atau rehab, yaitu program cicilan yang dapat dipergunakan oleh peserta BPJS Kesehatan, peserta JKN yang memiliki tunggakan saat menjadi peserta mandiri atau pekerja penerima upah. Materi ini kami sampaikan untuk bisa kami titipkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada saudara, tetangga, keluarga yang terdaftar sebagai peserta mandiri dan memiliki tunggakan dan ingin mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan cara mencicil. Atau barangkali ada Bapak Ibu yang pegawai di Satkernya dulu sebelum menjadi pegawai negeri sipil ini terdaftar sebagai pekerja penerima upah dan memiliki tunggakan. Nah, ini juga bisa mencicil melalui program rehab. Program rehab sendiri latar belakangnya yaitu rendahnya ability to pay peserta pekerja bukan penerima upah khususnya setelah masa pandemik COVID-19. Kemudian karena rendahnya ability to pay ini, maka mengakibatkan tingkat keaktifan dari pekerja bukan penerima upah ini cukup rendah. Sehingga banyak yang menunggak itu adalah pekerja bukan penerima upah yang umur tunggakannya 4 sampai dengan 24 bulan. Kemudian program rehab atau cicilan, kami menyebutnya program cicilan, adalah program yang memberikan keringanan atau kemudahan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja yang memiliki tunggakan iuran.
untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Kemudian untuk syarat mengikuti rehab yaitu pertama, peserta memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan atau 4 sampai dengan 24 bulan. Saat ini untuk jumlah tunggakan maksimal pada program JKN KIS sesuai dengan ketentuan yaitu 24 bulan. Kemudian untuk pendaftarannya, ini bisa melalui aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center di 165. Pendaftaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan kecuali bulan Februari, yaitu tanggal 27. Karena di akhir bulan biasanya kami melakukan perhitungan iuran, sehingga untuk pendaftarannya kami himbau untuk dilakukan sebelum tanggal 28. Kemudian untuk maksimal periode pembayaran bertahap adalah 12 tahapan atau setengah dari jumlah bulan menunggak. Kemudian di sini kami dapat sampaikan langkah-langkah yang pendaftaran rehab atau pendaftaran cicilan ini bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN yang bisa diunduh di Play Store. Untuk menunya yaitu menu rencana pembayaran bertahap pada menu home di aplikasi mobile JKN. Kemudian setelah diklik akan muncul informasi terkait dengan program rehab, kemudian bisa lanjut. Untuk halaman yang berikutnya muncul yaitu informasi terkait dengan tunggakan, total tunggakannya berapa bulan, seperti yang kami sampaikan di depan, bahwa untuk cicilan bisa dilakukan setengah dari jumlah bulan menunggaknya maksimal 12 bulan. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, apabila peserta menunggak selama 24 bulan, maka dia bisa maksimal mencicil selama 12 bulan atau setengahnya. Namun apabila dia menunggak 10 bulan, maka peserta bisa mencicil maksimal di 5 bulan atau setengahnya. Kemudian setelah muncul total tunggakan, ini bisa klik selanjutnya akan muncul syarat dan ketentuan dari program cicilan atau rehab. Kemudian pilih klik saya setuju dan bisa muncul menu selanjutnya. Pada menu selanjutnya ini akan muncul simulasi tagihan pembayaran secara bertahap. Nah, pada menu ini yang seperti kami sampaikan tadi, ini bisa muncul pilihan maksimal adalah setengah dari jumlah bulan menunggaknya. Bila di sini peserta contohnya dia memiliki tunggakan 12 bulan, maka dia akan muncul maksimal 6 bulan. Apabila mau melunasi lebih cepat, ini tentu saja bisa memilih 5, 4, 3, atau 2 bulan. Kemudian akan muncul simulasi tagihan setiap bulannya. Jadi tagihan ini akan menggantikan total tagihan yang saat itu ada, jadi dipecah nanti ketika melakukan pembayaran ini akan sesuai dengan simulasi tagihan yang muncul pada menu rehab. Kemudian apabila menyetujui, peserta bisa klik lanjut. Kemudian akan muncul apabila peserta tersebut belum melakukan belum menunggak maksimal Bapak Ibu, jadi tunggakan maksimal itu adalah 24 bulan. Misalnya baru menunggak 6 bulan, maka dia ada potensi iuran bulan berjalan. Nah, potensi untuk iuran berjalan ini bisa dilakukan pembayaran secara penuh nanti di akhir periode cicilan atau juga bisa dicicil. Sehingga ketika masa cicilan ini berakhir, peserta akan langsung aktif. Kemudian peserta dapat melanjutkan dengan klik daftar dan ada halaman persetujuan. Kemudian untuk pendaftaran yang berikutnya ini akan muncul menu syarat dan ketentuan dan OTP. Setelah berhasil akan muncul notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan. Selama mengikuti pendaftaran rehab, peserta statusnya belum aktif ya Bapak Ibu. Peserta akan aktif apabila sudah melunasi total tunggakannya ditambah dengan iuran bulan berjalannya. Kemudian menu berikutnya yang bisa diakses itu adalah
informasi dan info pelunasan program JKN. Jadi untuk pelunasan peserta bagi yang mengikuti program rehab ini bisa dilakukan. Biasanya program pelunasan sebelum waktu rehab berakhir atau waktu cicilan berakhir, ini diakibatkan peserta ingin mengakses pelayanan kesehatan. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengklik menu rencana pembayaran bertahap, kemudian akan masuk ke dalam menu, dan di sini peserta bisa memilih menu pelunasan, di mana nanti peserta bisa mengisi alasan pelunasannya seperti apa, kemudian estimasi nominal yang belum dibayarkan. Nah, apabila peserta sudah mencicil beberapa kali, nah nanti sisanya berapa, ini juga akan muncul, dan apabila peserta menyetujui, ini bisa klik setuju. Nah, setelah itu akan muncul notifikasi bahwa pelunasan telah berhasil. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Izin saya kembalikan kepada Ibu Astrid. Oke, baik, terima kasih materinya untuk Bu Betty dan Bu Christine. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, mungkin di sini ada Mbak Ivina Nuraini dari Biro Keuangan. Lagi Mbak Vina. Mbak Vina. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Astrid. Iya. Kita persilahkan mungkin ya untuk Mbak Ivina Nuraini dari Biro Keuangan, mungkin untuk sharing pengalamannya terkait tata cara pemotongan BPJS Kesehatan anggota keluarga yang lain. Terima kasih Mbak Astrid. Iya, silakan. Mungkin videonya boleh dinyalakan Mbak Vina. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivina, PPABP Sekretariat Jenderal. Di sini saya akan sharing tentang keberhasilan kami untuk menambah pemotongan iuran pesertaan anggota keluarga yang lain. Kebetulan Sekretariat Jenderal sudah berhasil memotong iuran ini sejak November 2022 kemarin. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, langsung saja pastikan Bapak Ibu sudah update di aplikasi JPP ini, udah di update yang paling terakhir, termasuk referensinya juga. Lalu langsung masuk ke pegawai. Selanjutnya, Bapak Ibu pasti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa cari pegawai yang akan ditambahkan iurannya. Di sini saya akan, contohnya saya sendiri. Lalu Bapak Ibu bisa langsung klik keluarga, lalu akan muncul seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik rekam, lalu akan muncul field-field yang harus diisi. Kalau saya sendiri, field yang wajib diisi itu nama, NIK, nomor KK, kode keluarga tersebut, apakah Bapak atau Ibu atau mertua atau yang lain. Lalu tanggal lahir yang bersangkutan, pekerjaan yang bersangkutan, lalu tertanggung. Di sini yang penting harus diisi nomor 1 atau ya, lalu klik OK. Ini contoh yang kemarin kebetulan ibu saya. Di sini tertanggungnya diisi 1 atau ya.
Lalu selanjutnya kembali ke field awal tadi, Bapak Ibu cari pegawai yang masih sama, lalu klik perubahan. Di sini Bapak Ibu klik rekam, lalu akan muncul field seperti ini, yaitu perubahan atau mutasi pegawai. Di sini yang penting jenis SK-nya, jenis SK nomor 44, jenis SK nomor 44 ini, lalu jumlah keluarga lain, di sini diisi jumlah keluarga yang akan dipotong, apakah 1 atau 2. Lalu tanggal TMT-nya sesuai surat pengesahan dari BPJS. Di sini tentunya harus tanggal 1 awal bulan. Nah, di sini kembali ke pegawai yang bersangkutan. Lalu Bapak Ibu klik ubah. Nanti di sini jumlah BPJS keluarga lainnya otomatis terisi dengan jumlah yang tadi, apakah 1 atau 2. Lalu untuk memastikan apakah pegawai ini nanti bulan depan itu gajinya sudah terpotong iuran 1% atau belum, bisa dilihat di cetak gajinya. Di sini di kolom potongan ada BPJS dan BPJS lain. BPJS saya dipotong 61.395 karena ada tambahan 1 orang keluarga lain. Jadi di kolom BPJS lain ada potongan lagi 61.395. Lalu untuk memastikan lagi, setelah Bapak Ibu rekon jadi SPP dan SPM, maka di SPP dan SPM kolom potongan akan ada 811711 atau penerimaan dana PFK iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain PNS pusat sebesar 1% yang tadi. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina atas penjelasannya. Mungkin langsung saja ke tanya jawab ya, Bapak Ibu. Silahkan jika ada yang bertanya, ada yang ingin bertanya untuk raise hand. Apakah ada pertanyaan? Atau mungkin ini ada yang masuk ke chat box saya, Bu Christine dan Bu Betty. Untuk pertanyaan pertama dari Bu Puji PPIH, beliau bertanya, bagaimana untuk anak yang status kepesertaan BPJS-nya sudah tidak aktif karena umurnya sudah di atas 25 tahun. Bagaimana cara mengaktifkannya? Apakah mendaftar secara mandiri atau ada mekanisme untuk mendaftar via aplikasi seperti peserta mandiri? Terima kasih. Ya, gimana? Langsung dijawab saja mungkin Bu Christine atau Bu Betty. Terima kasih Mbak Astrid. Pertanyaan Bu Puji terkait anak yang sudah berusia lebih dari 25 tahun karena sudah tidak masuk dalam tanggungan. Apabila anak tersebut sudah masih belum bekerja, maka ya bisa dialihkan menjadi peserta mandiri. Sehingga untuk peralihannya Bapak Ibu bisa melalui Pandawa tadi ya Bapak Ibu, chat melalui Pandawa, melalui WhatsApp di 0811 8165165. Kemudian nanti bisa disiapkan fotokopi kartu BPJS-nya atau nomor kartu BPJS-nya, kemudian kartu keluarga, kemudian nanti KTP, juga nanti mengisi form yang sudah disediakan di Pandawa. Nanti silakan memilih kelasnya, kelas rawatnya kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3, dan nanti akan diproses oleh Pandawa sampai nanti pelayanannya diselesaikan juga melalui Pandawa. Jadi tidak perlu datang ke kantor cabang, cukup melalui Pandawa saja. Setelah nanti sudah berhasil, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran iuran, kemudian juga bisa melakukan akses login ke aplikasi mobile JKN untuk kartu BPJS Kesehatan yang barunya. Demikian Mbak Astrid. Ya, baik, terima kasih untuk penjelasannya. Sudah cukup jelas Bu Puji untuk jawabannya ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan?
Oke, ini ada pertanyaan di chat box nih Bu, dari Bu Diah mungkin ya. Untuk suami istri yang sama-sama PNS, apakah dua-duanya dipotong BPJS? Langsung dijawab juga ya Mbak Astrid? Iya, silakan. Ya, baik untuk suami istri yang bekerja, Bapak Ibu, baik keduanya PNS ataupun salah satu PNS kemudian salah satunya pegawai swasta, akan harus didaftarkan oleh pemberi kerjanya masing-masing, kemudian membayarkan iuran juga dipotong dari gajinya masing-masing 1%. Sehingga keduanya akan didaftarkan secara berbeda apabila Bapak Ibu login di aplikasi mobile JKN, maka tidak terlihat dalam satu tanggungan. Jadi misalnya saya dan suami saya di aplikasi mobile JKN, tidak ada suami saya di aplikasi saya karena dia didaftarkan oleh pemberi kerjanya yang lain, gitu. Jadi harus login masing-masing kalau yang, keduanya bekerja. Sehingga, masing-masing wajib ya Bapak Ibu ya, karena ini, amanah dari undang-undang, Bapak Ibu sebagai pekerja dipotong gajinya 1% dan didaftarkan, masing-masing oleh pemberi kerjanya. Seperti itu Mbak Astrid. Ini ada lagi pertanyaan Bu di chat box. Ibu Yanti bisa minta tolong dikasih contoh cara perhitungan untuk orang tua atau mertua yang 100%, seperti yang jelasin Mbak Vina ya ini tadi ya. Gimana Mbak Vina? Boleh mungkin agak diulang sedikit. Oke, mungkin tadi saya jelasinnya juga kecepatan ya. Iya. Baiknya langsung praktek aja gitu kali ya Bu Yanti. Bu Yanti maunya gimana? Bu Yanti? Bu Yanti? Iya boleh Mbak, bisa Ya. minta tolong perhitungannya gimana? Karena apakah itu dari total gaji pokok atau dari gimana? Karena kita di sini udah ada dihitung, cuma hitung-hitungnya kita nggak tahu gimana. Jadi kita minta bantu Mbak, makasih. Sebenarnya kalau perhitungannya, pokoknya 1% dari, jadi gini, sama persis kayak kalau saya 61.000, nanti kalau nambah satu orang, ya udah sama persis 61.000 gitu Bu. Tapi kalau maksud Ibu mau nambah di GPP-nya, Mas, biasa ya. Kasih ya. kalau maksud Ibu mau nambahin di GPP-nya, jadi yang pertama, Ibu masuk di menu pegawai. Ibu masuk di menu pegawai, pilih pegawai yang akan ditambah. Contohnya saya, di sini ada kolom field keluarga, Ibu klik, lalu Ibu klik rekam. Ini kan kebetulan udah ada ibu saya, misal saya tambah bapak saya, lalu di sini-nya, lalu nomor kakaknya, lalu kodenya di sini orang ayah, lalu diisi tanggal lahirnya, lalu diisi pekerjaannya beliau, lalu di ini diisi tertanggung, yang penting tertanggungnya atau satu, lalu iya, lalu klik OK. Ibu keluar lagi. Maaf. Sebelumnya, setelah tadi nambah keluarga, Ibu di sini akan diarahkan langsung ke perubahan atau mutasi pegawai. Di sini Ibu klik rekam,
NIS SK-nya 44, lalu tanggal SK-nya misalkan Februari. Di sini sebenarnya kalau saya karena bukan yang formal, jadi saya isi aja nota dinas dari Kepala Biro Keuangan. Di sini kan sebelumnya udah ada BPJS keluarga lain, ada 1 orang. Lalu mau nambah 1 orang lagi, di sini saya isi 2. Tanggal TMT atau PMT-nya harus diisi awal bulan, tanggal 1, misal 1 Maret 2023. Oke. Nah, di sini pilih pegawai lagi. Di sini kolom yang jumlah BPJS keluarga lain akan otomatis terisi 2. Begitu Bu Yanti. Berarti itu kan dengan sistem ya Mbak ya. Itu kan berarti yang punya kewenangan kan di yang pembuat daftar gaji. Iya. Nah, maksudnya kita kan sebagai orang awam kan maksudnya tidak ngerti itu gimananya. Taunya kita kalau kita melihat daftar gaji kita, oh ada segini, misalnya ataukah ini dari total gaji pokok ataukah jumlah bersih yang kita terima itu yang pemotongannya 1%. Itu aja pinginnya tahu, bukan sistem cara masukkan aplikasinya itu misalnya. Oh iya. Nah, ya maksudnya itu kira-kira Mbak. Berarti lebih berhaknya ke Bu Christine kali ya, atau Bu Betty? Ya, silakan untuk Bu Betty dan Bu Christine. Yang dimaksud 1% gaji itu seperti apa ya? Apakah THP atau gaji aja atau mungkin aja? Oke, izin nanti mungkin boleh ditambahkan Bu Betty ya Bu ya. Sebenarnya tadi yang seperti ditampilkan Bu Vina kan di slip gaji sudah terlihat ya Bu potongan 1%-nya. Dan di slide tadi yang kami gaji pokok dan tunjangan lainnya yaitu 5 komponen. Nah, tadi kan contohnya mungkin Mbak Vina boleh dibantu di-share Mbak tadi yang slip gajinya Mbak, yang ada potongan 1%. Tadi ada kami tadi yang Mbak Vina tampilkan itu ada tadi 1% yang sudah dipotong, itu kan ada 1% yang wajib setiap bulan tanpa mendaftarkan keluarga tambahan kan sudah ada tuh 1% Bapak Ibu. Nah, otomatis ketika Bapak Ibu mendaftarkan lagi keluarga tambahan, 1%-nya akan sama seperti yang 1% sudah dipotong setiap bulannya secara rutin. Gitu ya Mbak Vina ya? Angkanya sama persis kan ya Mbak Vina? Iya betul, angkanya sama Ya, persis. jadi yang dihitung adalah dari gaji pokok dan 5 komponen tunjangan lainnya, dan angkanya kan sama persis 1% dari yang Bapak Ibu dipotong rutin setiap bulan. Kalau 2 orang berarti tambahannya jadi 2%, gitu ya Mbak Vina ya? Iya betul. Seperti itu mungkin Bu Yanti, apakah kalau persisnya berapa rupiahnya, kami juga itu kan beda-beda setiap pegawai Bapak Ibu bisa dilihat di gaji Bapak Ibu masing-masing. Begitu mungkin ada tambahan Mbak Betty, Bu Betty? Mbak Christine, saya rasa cukup karena tadi sudah kami tampilkan juga ya Bapak Ibu untuk PNS sendiri ini kan sudah 5 komponen ya untuk yang PNS pusat. Jadi untuk perhitungannya itu mengacu ke gaji take home pay atau gaji pokok plus tunjangan-tunjangan yang diterima. Nah, kalau tadi sudah sudah sebagai aplikasi karena juga tadi di dalam paparan kami sebagaimana sudah dengan diskusi dan Kemenku ini untuk aplikasinya kan sudah mengikuti seperti itu. Jadi itu perhitungannya sudah sesuai intinya. Mungkin demikian Bu Yanti. Oke, baik. Sebenarnya konfirmasi untuk Mbak Vina, apakah aplikasi tadi itu hanya bisa diakses oleh bendahara aja di unit atau gimana? Untuk aplikasi BPP ini bisa diakses oleh PPABP dan ini per satker. Misal kayak sekretariat jenderal kan di bawahnya ada biro-biro. Itu yang bisa akses di biro keuangan. Kalau PNS. Jadi kalau misalnya kita ingin mendaftarkan anggota keluarga lain itu ke bendahara atau gimana? Iya betul, nanti untuk suratnya tadi dokumen-dokumen yang diperlukan nanti bisa didaftarkan melalui bendahara. Jadi misal
ada Biro SDM yang mau menambah anggota keluarganya, salah satu pegawainya ada yang mau menambah anggota keluarganya, nanti silakan didaftarkan melalui bendahara. Misalkan ada salah satu pegawai di Direktorat Jenderal EKFT, silakan nanti melakukan pendaftarannya juga ke bendahara Direktorat Jenderal EKFT gitu. Jadi pendaftarannya di masing-masing eselon 1 atau yang mengelola GBP-nya. Oke, baik, terima kasih. Jadi begitu ya Bapak Ibu, jika ingin ada yang mendaftarkan anggota keluarga lain bisa ke masing-masing bendahara ke eselon 1. Begitu. Bu Astrid, izin saya mau Izin. bertanya. Izin bertanya dari Oke, BSKJI. Oh iya, oke. BSKJ. Mungkin BSKJ dulu, Bu. ya. Ya, Silakan silakan. Pak Dani. Selamat siang, Mbak. Jadi kita di bagian kepegawaian BSKJI selalu dapat arahan untuk mendaftarkan BPJS, diarahkan ke bagian kepegawaian buat CPNS, penambahan anggota keluarga baru, dan menanggung keluarga seperti ibu apa mertua. Nah dari kita biasanya bingung, selalu diarahkan ke PIC. Terus itu caranya bagaimana ya supaya semuanya itu bisa ditambahkan? Karena selalu diarahkan ke PIC. Terima kasih. Baik, mungkin langsung dijawab dengan Bu Christine atau Bu Betty. Izin Mbak Astrid, mungkin ini untuk di internal Bapak Ibu ya, di kementerian maksudnya, jadi pendaftaran PNS dan anggota keluarganya itu diarahkan secara kolektif Bapak Ibu, melalui satuan kerja masing-masing. Nah, bagaimana penunjukan PIC di masing-masing satuan kerja, mungkin ini kami serahkan ke Kementerian Perindustrian Bapak Ibu. Karena penentuan PIC kan dari masing-masing satker. Seperti itu mungkin ya Pak Dani ya, maksudnya PIC-nya ya Pak. Kalau untuk PIC, ya kalau untuk PIC dari bukan dari kami ya Bapak Ibu, jadi silakan diatur di internal satuan kerja masing-masing. Seperti itu mungkin Pak Dani kalau jawaban dari kami. Baik, mungkin sekedar menambahkan ya Bapak Ibu yang hadir di webinar ini, mungkin nanti setelah webinar ini ya, mungkin nanti akan ada edaran lebih lanjut ya teknis untuk pendaftaran anggota keluarga itu yang mau didaftarkan itu ya buat tambahannya. Nanti ada edarannya ya Bu Astrid ya dari OSDM untuk ke unit-unit dan juga teknisnya itu biasanya ke bendahara di unitnya atau satkernya. Nanti akan ada edaran resminya ya Bapak Ibu. Baik, ya mungkin pertanyaan selanjutnya langsung ke Bu Desi. Iya, saya boleh. Baik, izin bertanya Bu Christine ataupun Bu Betty ya. Jadi kalau misalnya memang sudah terlanjur gitu ya, saya sudah mendaftarkan mertua saya atau orang tua saya gitu ya dengan yang BPJS biasa gitu, dan atau juga misalnya ART saya gitu. Kalau misalnya mau dirubah ke yang mekanisme ini, apakah masih memungkinkan atau enggak begitu? Mungkin pertanyaan saya itu aja Bu. Terima kasih. Saya izin menjawab terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu tadi mungkin ya seperti yang disampaikan Bu Betty ya Bapak Ibu, saya izin share screen lagi ya. Ya, jadi tadi terkait dengan alur pendaftarannya ya Bu Desi, jadi kalau ini sudah terlihat materinya ya Bapak Ibu? Sudah Ibu? Sudah. Jadi kalau untuk yang pendaftaran keluarga tadi yang bisa untuk tambahan 1% itu hanya anak keempat dan seterusnya, kemudian orang tua dan mertua ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk ponakan, tadi mungkin ada juga yang nanyakan di chat box, saya lihat untuk ponakan ataupun di luar itu maka tidak bisa ditambahkan sebagai 1% dari pokok gaji Bapak Ibu. Nah, tadi kalau sudah saat ini misalnya orang tua Ibu Desi sudah didaftarkan sebagai peserta mandiri ya Ibu ya, yang sudah bayar sendiri, maka nanti untuk alur pendaftarannya untuk bisa ditanggung oleh 1% Ibu,
Seperti ini Ibu, seperti disampaikan Bu Betty tadi, pekerja PNS menyampaikan surat kuasa ke bendaharanya, ya berarti ya tadi ya seperti disampaikan, kemudian dilengkapi dengan dokumen pendukungnya, berarti kartu keluarganya orang tua Ibu, karena kan kemungkinan besar sudah tidak satu, sudah tidak sudah beda kakak ya Ibu ya, jadi kartu keluarga Ibu dan kartu keluarga orang tua Ibu. Kemudian nanti dari PIC di satuan kerja akan meminta konfirmasi kepada kami, ke BPJS Kesehatan. Artinya selama proses ini berjalan, Bapak Ibu pembayaran iuran mandirinya masih harus tetap dibayarkan. Karena kalau nanti ketika pembayaran ketika dari PIC meminta konfirmasi kepada kami dan dicek ternyata masih ada tunggakan, pasti prosesnya akan jadi gagal. Nah, nanti kami akan permintaan konfirmasi tersebut akan kami respon apakah peserta ini eligible untuk didaftarkan sebagai keluarga tambahan, baik apakah benar ini orang tuanya, misalnya kan mungkin ada yang coba mendaftarkan ponakannya ya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti pasti akan ketolak, akan kami nyatakan tidak eligible. Kemudian apakah si peserta ini masih punya tunggakan, misalnya peserta mandiri tapi punya tunggakan. Nah, kalau misalnya punya tunggakan pasti kami nyatakan tidak eligible. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya masih terdaftar sebagai peserta mandiri, keluarganya pastikan iurannya masih tetap dibayarkan. Nah, setelah dinyatakan eligible, kami akan konfirmasi kembali melalui email. Kemudian baru nanti di kementerian akan memotong gaji si pegawai di bulan berikutnya. Karena kan konfirmasi kami dari Satker mengirimkan ke kami tanggal 1 sampai 20. Kemudian kami merespon paling lambat tanggal 25 sehingga nanti Satker masih bisa selanjutnya Satker nanti akan melakukan pemotongan gaji di bulan berikutnya. Setelah pemotongan gajinya sudah ada buktinya, maka silakan langsung dikirimkan kepada kami yang sudah ada bukti potongnya. Tadi ya Mbak Vina ya tadi ada bukti di slip gaji ada BPJS lain. Nanti langsung kami daftarkan ke pesertanya bisa langsung aktif. Seperti itu Bu Desi. Jadi kami mungkin reminder kembali, pastikan jangan langsung diserahkan dokumennya ke kami, jangan langsung dipotong gajinya maksudnya sebelum ada dokumen pernyataan eligible untuk didaftarkan. Supaya prosesnya tidak bolak-balik ataupun sudah dipotong gajinya ternyata gagal untuk didaftarkan. Seperti itu Bu Desi, mungkin apakah sudah cukup jelas atau Bu Betty apakah ada yang mau ditambahkan? Kalau yang Bu Desi ke unmute. Kalau yang ART Bu, yang berarti tidak bisa ikut yang 1% ini ya Bu, kalau misalnya. Iya, Jadi kalau daftar biaya mandiri biasa seperti biasa. betul Bu, kalau yang anggota ART ataupun pokoknya di luar orang tua, mertua dan anak 4 dan seterusnya, ini tidak bisa ikut yang 1% keluarga tambahan. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Christine atas jawabannya. Selanjutnya boleh dengan Pak Agung. Pak Agung silakan menyalakan kamera dan bertanya. Ya, terima kasih ibu-ibu ya, ini ibu-ibu ya, nggak ada bapaknya ya. Oke, izin ikut diskusi. Mohon maaf tadi saya agak ketinggalan materi yang awal Mbak Estrid. Izin langsung saja ya Mbak. Saya ingin mengkonfirmasi yang pertama 2 hal dulu. Yang memastikan saja 1% potongan itu 1% per orang yang kita daftarkan atau 1% itu bisa mewakili semua yang kita daftarkan. Misal kebetulan saya tinggal punya ibu mertua sama ibu. Nah, apakah 1% itu nanti 1% itu bisa untuk beliau berdua yang ingin saya daftarkan atau 1%-nya masing-masing? Yang pertama itu. Terus yang kedua saya tadi kalau ini menyambung ke biro ya, kalau tadi ke teman BPJS, ini yang ke biro. Tadi disampaikan Bu Vina ya, kalau pendaftaran bisa difasilitasi oleh bendahara gaji eselon 1. Kebetulan saya dari Satker daerah. Nah, setahu saya BPJS itu kan di tiap daerah ya. Kebetulan saya di Semarang. Nah, ini apakah bisa apakah kami tetap
karena saya di BSKJI, apakah kami harus mendaftarkan via bendaharanya BSKJI atau bisa ke bendahara gaji lokal di satker kami? Itu yang terkait dengan konfirmasi, mohon konfirmasinya saja. Saya ada pemahaman, cuman takut saya salah nanti pemahamannya, karena kebetulan untuk di tempat kami kemarin ada sekitar 5 atau 6 orang yang mendaftarkan untuk BPJS tambahan ini, baik ada untuk orang tuanya maupun anak tambahannya kalau tidak keliru. Nah, ini selanjutnya kalau ini pertanyaan, kebetulan biasanya saya membayarkan kalau untuk mertua saya kebetulan di auto debit. Untuk ibu saya kebetulan saya bayarnya by transfer. Nah, saya kebetulan Bu, banyak kebetulan ya. Saya transfernya ke untuk tagihan ibu saya itu biasanya saya bayar langsung sekaligus 6 bulan. Misal di tahun ini ya Januari sampai Juni misalkan. Nah, ketika nanti ada surplus pembayaran, nah tadi kayaknya yang saya dengarkan selalu tunggakan-tunggakan ya. Nah, saya nggak ngerti, semoga sih nggak ada ya di antara teman-teman kita yang nunggak. Kebetulan ada surplus ketika saya daftarkan, misal eligible yang terregister April. Nah, logikanya kalau April dipotong di Mei misalkan, saya kan ada surplus tuh 1 bulan. Nah, itu nanti mekanismenya seperti apa ya, Ibu-ibu? Nah, mohon petunjuk supaya untuk selanjutnya kalau yang ada case serupa bisa menindaklanjuti. Mungkin sementara itu Mbak Astrid dan Ibu-ibu sekalian, terima kasih. Oke, baik. Jadi ada 3 pertanyaan ya, Pak Agung. Boleh untuk pertanyaan pertama yang 1% itu apakah untuk semua yang didaftarkan atau per orang gitu ya? Artinya. Iya, boleh langsung dijawab dari tim BPJS. Baik, makasih Mbak Astrid. Pak Agung, tadi seperti disampaikan 1% itu per jiwa, Pak. Jadi kalau Bapak daftarkan 2, ibu dan mertua, maka 2%. Kalau orang tuanya masih ada, 4-4-nya, orang tua dan mertua, maka 4%. Jadi di luar 1% yang rutin, maka 1% ini hitungannya per jiwa. Jadi beda dengan yang kalau 1% yang rutin tiap bulan itu sudah include Bapak Ibu sebagai PNS, kemudian pasangannya dan anak-anaknya sampai dengan anak ketiga. Tapi karena dia adalah keluarga tambahan yang bukan tanggungan Bapak Ibu, sebenarnya bukan tanggungan, maka dia dibayarkannya 1% per jiwa. Kemudian kalau ada kelebihan bayar karena membayarnya sudah di muka misalnya secara 6 bulan, kemudian ingin dipindahkan menjadi tanggungan keluarga tambahan di PNS, maka nanti ada Bapak Ibu bisa mendatangi kantor cabang setempat untuk melakukan proses rekonsiliasi dan koreksi refund ataupun perpindahan iuran kelebihan iurannya ke virtual account yang lain. Demikian Bapak Ibu. Pak Agung, mungkin sudah cukup jelas Pak Agung? Oke, Bu Christine, terima kasih. Ini konfirmasi ya, sesuai dengan pemahaman saya artinya. Per persen adalah per orang ya. Sama. Itu berarti harus di refund ya Bu ya? Tidak bisa, maksud saya gini, bayangan saya kalau misalkan saya masih punya semacam saldo di situ, yang Juni tadi, dimasukkan terpotong sesuai jumlahnya berapa lah. Nanti kurangannya tinggal nanti dilanjutkan di pemotongan bulan berikutnya, seperti itu belum memungkinkan ya Bu Christine ya? Kalau karena beda ya Pak ya, kalau yang 1% ini kan melalui setoran negara ya Pak ya. Langsung ke BPJS Kesehatan, mungkin bisa disempurnakan jawabannya Mbak Betty lebih detailnya. Baik, Oke. ya, ya. Bu Christine. Terima kasih Pak Agung. Baik Pak, ini memang terkait dengan perbedaan mekanisme ya Pak. Saat ini kalau untuk peserta mandiri kan membayarnya melalui VA ya Pak ya. VA ini langsung masuk ke rekeningnya BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk pembayaran Bapak ini kan melalui kas negara dan dipotongnya melalui bendahara. Jadi karena perbedaan ini Pak, nanti jadi mengakibatkan juga ketika pengembalian berbeda Pak caranya. Jadi kalau ada kelebihan pembayaran tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Christine, itu bisa dikembalikan Pak. Nanti Bapak bisa menyampaikan kepada kami saat rekonsiliasi juga rekening tujuan pengembaliannya ke mana. Jadi prosesnya nanti langsung dikembalikan dari BPJS ke rekening yang dituju.
oleh peserta. Sedangkan kalau nanti dengan kas negara tentu kaitannya dengan bendahara. Seperti itu Pak Agung. Apakah ini Pak Agung sudah cukup jelas? Oke, baik Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua dari Pak Agung, Mbak Vina, untuk satker daerah itu gimana ya daftarnya? Karena kan untuk penggajian sendiri kan bendahara di masing-masing daerah ya. Iya, untuk satker daerah kan pasti ada GBP-nya, maksudnya PPABP-nya masing-masing juga. Jadi dia juga mengelola belanja pegawainya masing-masing juga. Kalau boleh saran, jadi nanti Biro OSDM membuat nota dinasnya, misalkan arahannya ke masing-masing satker daerah, nanti pendaftarannya juga ke masing-masing satker daerah aja. Jadi nggak perlu dikumpulkan dulu ke eselon 1 gitu. Tadi kenapa saya ngomongnya ke eselon 1, soalnya pikiran saya di sini kan gedung pusat pasti enak gitu nanti kalau ke eselon 1. Saya lupa kalau satker daerah lebih enak kalau pendaftarannya ke masing-masing bendahara satker daerah aja. Terima kasih Mbak Vina. Gimana Pak Agung? Oke, terima kasih. Kalau seperti itu jelas. Ya, terima kasih Mbak. Jadi nanti ke PPABP kami ya, supaya untuk sebenarnya bukan enak sih Mbak. Pokoknya bisa dilaksanakan aja lah. Takutnya kita ke pusat karena memang kita nginduk ke BSKJI, nanti padahal BPJS-nya yang di Semarang kan, jadi nggak nyambung takutnya seperti itu. Itu saja. Baik, terima kasih konfirmasinya Mbak Vina, Mbak Astrid, dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Astrid, izin mungkin gimana? saya menyambung pertanyaan Pak Agung. Berarti nanti mau konfirmasi aja ya Mbak Vina, berarti nanti tadi satker yang di daerah pendaftarannya melalui kantor cabang BPJS Kesehatan masing-masing ya Bu ya? Jadi kalau Pak Agung tadi di Semarang ya Pak, izin ya Pak? Betul. Berarti nanti Pak Agung berkoordinasinya dengan cabang Semarang gitu Mbak Vina, betul ya Mbak? Kalau secara BPJS, maksudnya di tata usaha di BPJS itu tidak ada masalah kan Bu ya? Karena satuan kerjanya kan di sana ya Bu, bendaharanya di Semarang, di Semarang ya Bu? iya, Oh ya, berarti tergantung dengan masing-masing bendaharanya di mana ya Bu? Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kita ke chat box aja dulu ya. Ada pertanyaan ini terkait pindah Vaskes. Apakah cukup menggunakan aplikasi mobil JKN atau langsung ke kantor BPJS ya? Karena jarak rumah dengan Vaskes yang lama jaraknya jauh, sementara puskesmas yang baru dekat rumah. Buat informasi. Jadi ini ke Bu Christine. Ya, baik Mbak Astrid. Kalau untuk perpindahan Vaskes bisa dilakukan melalui aplikasi mobil JKN Bu. Jadi nanti sesudah login tadi milih perubahan data peserta, kemudian melakukan perubahan Vaskes. Untuk perubahan Vaskes tidak harus satu keluarga semuanya di Vaskes yang sama, karena kemungkinan kalau Bapak Ibu ada perbedaan domisili dengan anggota keluarganya, jadi silakan pilih perubah Vaskes masing-masing per orang bisa. Gitu. Atau memang kalau memang mau semuanya dirubah sekalian juga bisa. Itu apakah bisa langsung digunakan atau ada jangka waktunya, misalnya di awal bulan baru terupdate atau gimana? Ya, untuk perubahan Vaskes berlaku di Vaskes barunya tanggal 1 bulan berikutnya, Bu. Jadi begitu ya, Bapak Ibu, jika ingin pindah Vaskes bisa langsung menggunakan mobil JKN dan akan terupdate di tanggal 1 di bulan berikutnya. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya dengan Pak Hardi, PSKJI. Iya, terima kasih. Selamat pagi Mbak. Saya ini agak terlambat ikutnya. Mungkin tadi udah dibahas, tapi saya nggak mengikuti, baru saya tanya sekarang aja deh. Boleh dinyalakan videonya, Pak? Oh ya, baik. Terkait tadi pendaftaran melalui bendahara, itu gimana teknisnya? Karena di bendahara saya juga, saya masih kurang paham nih.
terkait pendaftaran untuk apa BPJS ini yang baru itu tambahan tadi itu teknisnya gimana? Mohon di penjelasannya sekali lagi Mbak. Terima kasih. Oke, untuk teknisnya mungkin langsung ke Mbak Vina lagi ya. Teknis pendaftaran untuk anggota keluarga baru. Izin Pak Hardi, jadi untuk teknis pendaftarannya, asalkan suara saya kurang jelas ya Pak? Iya, kedengeran. Terus? Untuk teknis pendaftarannya, yang pertama pokoknya Bapak siapkan dokumen-dokumen administrasi yang tadi diperlukan sesuai yang disampaikan Bu Kristi dan Bu Betty. Nah, kalau dokumen administrasinya sudah disampaikan, lalu mendapatkan surat eligibilitas dari BPJS, itu bisa langsung disampaikan ke PPABP-nya untuk diinput di aplikasi GPP. Nah, untuk teknisnya di aplikasi GPP, nanti mungkin saya share kembali, maksudnya saya share tadi yang PPT saya sampaikan. Halo? Oh, maaf Pak, tadi kayaknya sinyal saya. Iya. Apakah udah jelas Pak? Enggak, maksud saya gini, nanti tadi kan ditanya sama Mas Dani juga tentang penentuan PIC ya. Nah, PIC-nya itu jatuhnya kemana? Siapa penunjukannya gimana? Terus cara mendaftarkan PIC ke BPJS biar kita bisa connect itu gimana? Kira itu, Mbak. Oke. Kalau di Sekretariat Jenderal sendiri, Pak, PIC-nya itu yang sekarang existing itu di Bendahara, PPABP, lalu Biro SDM. Nah, untuk selanjutnya, sesuai tadi yang disampaikan Bu Desi juga, itu PIC-nya mungkin akan diatur ulang untuk memudahkan apakah PPABP, bagian kepegawaian masing-masing eselon 1 atau bendahara. Oh gitu. Ya. Berarti nanti ada penunjukan atau ada edaran ya? Ya, tadi sesuai yang disampaikan Bu Desi. Oh iya, siap. Baik, terima kasih. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi dari Mbak Fani dari Biro SDM. Silakan. Iya, izin menjawab ya Pak Hardi. Mohon maaf nih kalau misalnya saya videonya agak jelek seperti ini, jadi izin saya matikan. Izin terkait pengalaman saya dan Mbak Vina melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau di lingkup Biro Sekretariat Jenderal maksud saya, di sini untuk pendaftarannya di Sekretariat Jenderal itu dikolektifkan di OSDM. Nah, kemudian nanti Biro SDM yang melakukan pendaftaran, jadi yang ditugaskan adalah orang SDM, yang kemudian nanti orang-orang udah melengkapi persyaratan pendaftaran administrasinya, dan kemudian nanti setelah itu kita dapat konfirmasi dari BPJS Kesehatan terkait apakah orang-orang ini tuh eligible atau enggak sih buat dipotong BPJS Kesehatan anggota keluarga yang lain. Gitu. Terus kemudian nanti setelah BPJS udah di eligible atau tidak, maaf suara saya terdengar atau enggak ya? Agak nge-freeze soalnya. Ya. Kalau sekarang terdengar. Iya. Okay. Jadi jadi setelah kita dapat surat konfirmasi eligible dari BPJS Kesehatan, kemudian nanti kita akan melakukan pengusulan lagi bahwa nama-nama ini bisa untuk dipotong. Nah, nama yang bisa dipotong itu nanti kita serahin ke Bendahara Gaji. Kalau di Sekretariat Jenderal itu melalui Mbak Vina nanti. Nah, gimana nih yang nggak eligible?
Nah, kalau yang nggak eligible biasanya kita sampaikan ke yang bersangkutan agar yang bersangkutan melunasi dulu tunggakannya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau tadi pertanyaan Bapak, siapa sih yang ditunjuk? Ya bisa siapa aja di sekretariat BSKJI atau bisa aja itu bagian kepegawaiannya sendiri, bisa aja itu bagian gajinya. Tapi kalau di sekretariat jenderal sendiri, kita itu sudah komitmen bahwa yang mendaftarkan adalah OSDM, nanti yang motong adalah Biro Keuangan gitu. Siap, siap. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Yang penting nanti ada edarannya ya, Edarannya tuh hanya ini sih Pak, edarannya nggak langsung nunjuk, oh si A nih nanti jadi apa namanya yang mendaftar, si B yang motong, enggak. Jadi edarannya itu juga hanya bahwa nanti kalau biro itu pendaftaran melalui biro ya hanya untuk unit-unit sekretariat jenderal. Nanti begitupun pula dengan unit-unit lain jika ada pemotongan ataupun pendaftaran bisa dilakukan di satker masing-masing. Paling hanya global seperti itu sih Pak. Tapi tetap penunjukan itu ya itu terserah wewenangnya sekretariat mau menunjuk siapa, mau menunjuk si A, si B atau si C gitu sih Pak. Oh, siap. Baik. Terima kasih informasinya Mbak. Cukup ya. Nanti saya kalau ada butuh informasi lagi mungkin saya akan tanya ke OSDM ya. Ya baik, boleh kalau terkait masalah pendaftaran bingung bisa ke OSDM, tapi kalau terkait pemotongan bingung silakan ke Biro Keuangan nanyanya. Siap. Baik. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Fani. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu karena sudah 10:30. Dari Bu Ina BBSPJILM ingin bertanya, katanya ke depannya sudah tidak akan ada lagi kelas 1, 2, 3 dan dijadikan satu kelas saja. Kira-kira itu kapan ya, Bu? Karena kalau misalnya tidak ada perbedaan kelas, bisa saja masuk ke kelas 3, 35.000 lebih murah dibandingkan dengan 1% gaji pokok, misalnya 61.000. Silakan untuk tim BPJS untuk menjawab. Baik, makasih Bu Astrid. Bapak Ibu mungkin dari Bu Ina ini ya pertanyaannya, izin Mbak menjawab namun kami belum bisa menjawab secara detail terkait pelaksanaan kelas rawat inap standar ini Bapak Ibu. Sebagaimana Bapak Ibu mungkin sudah membaca berita, pemberlakuan kelas rawat inap standar ini akan diimplementasikan secara nasional kemungkinan di 1 Januari 2025 ya Bapak Ibu ya. Artinya masih panjang perjalanannya Bapak Ibu karena tentunya ini membutuhkan kajian lagi di antara stakeholder Bapak Ibu, kemudian untuk apakah nanti iurannya nanti akan seperti apa kami juga belum bisa menjawab lebih detail. Nanti pasti kalau sudah resmi sudah ada regulasinya seperti apa teknisnya pasti akan ada sosialisasinya baik melalui media maupun mungkin nanti akan kami sampaikan. Namun kelas rawat inap standar itu adalah nanti sudah tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti nanti bisa masuk kelas 3 aja, enggak gitu Bapak Ibu. Jadi nanti itu kelas rawat inapnya adalah kelas rawat ketika Bapak Ibu dirawat di rumah sakit. Jadi di rumah sakit nanti sudah tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya kelas untuk BPJS Kesehatan. Seperti itu mungkin secara umumnya kami jawab, namun secara lebih detailnya nanti kita tunggu saja implementasinya, regulasinya. Seperti itu Mbak Astrid. Oke, baik, terima kasih. Semoga cukup jelas ya Ibu Ina untuk jawabannya. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Untuk menjawab pertanyaan di chat box yang untuk keponakan tadi tidak bisa ya Ibu, dari Bu Kristin tadi sudah dijawab. Kemudian untuk yang kedua-duanya PNS nih Ibu, kalau ada anaknya diikutin suami atau diikutin ibunya ya? Untuk anak keluarga inti atau anak pertama sampai anak ketiga itu bisa mengikuti salah satunya yang kelas rawatnya lebih tinggi.
silahkan dipilih, kalau kelasnya sama, berarti silahkan pilih salah satu saja, mau ikuti Ibu ataupun Bapak sama saja. Apakah ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaannya? Untuk materi nanti akan kita share di file library ya, atau WhatsApp ke pegawai masing-masing. Oke. Ke Anapek juga boleh Mbak Astrid. Kenapa? Ke Anapek juga boleh untuk materi. Oh iya boleh, nah, atau ke grup Anapek ya nanti ya. Boleh, selesai aja. Kasih. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Iwan. Berhubung ketentuan atau regulasi terkait penyatuan kelas belum ada, jadi untuk BPJS orang tua yang mandiri apakah akan ikut kelas kita? Kalau untuk yang peserta mandiri tentunya akan mengikuti Bapak Ibu ketika memilih waktu mendaftar ya Bapak Ibu. Jadi kalau waktu peserta mandirinya pilih kelas 1 ya berarti masih kelas 1. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mendaftarkan keluarganya, tadi orang tua, mertua, dan anak 4 dan seterusnya menjadi tambahan di PNS yang tambahan 1%, maka nanti kelas rawatnya mengikuti kelas rawat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu golongan 1 dan 2 kelas 2, maka keluarga tambahannya juga dan 4 kelas 1, maka keluarga tambahannya juga otomatis kelas 1. Seperti itu. Oke. Ada suaranya? Iya, ada suara. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, karena sudah ada pertanyaan, mungkin ada tambahan dari tim BPJS? Mungkin izin untuk meminta feedback atas penyampaian materi kami, Bapak Ibu. Boleh di-scan di barcode ini, Bapak Ibu, untuk efektivitas kegiatan pemberian informasi ataupun sosialisasi kita pada hari ini. Bapak Ibu bisa memberikan penilaian terhadap materi kami ataupun penyampaian kami. Bisa di-scan barcode atau diketik di http://bit.ly/kcjakson atau di-scan barcode saja. Mungkin itu saja Mbak Astrid. Terakhir mungkin kami menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun pemberikan jawaban ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Bu Astrid, terima kasih Bu Desi. Oke, baik. Terima kasih. Konfirmasi sekali lagi Bu untuk pertanyaan di chat box nih, ada yang bertanya lagi, mungkin ada yang tertinggal ya, ada yang baru gabung atau gimana. Untuk status BPJS istri dan anak-anak yang ditanggung suami, apakah gaji istri juga ikut terpotong jika suami istri PNS? Iya, tadi seperti disampaikan kalau suami istri bekerja, keduanya wajib dipotong gajinya, didaftarkan dan dipotong gajinya. Begitu ya Bu Siti Anissa. Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri untuk webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk tim narasumber dari BPJS Kesehatan Aceh Jakarta Selatan, Bu Betty, Bu Kristi. Terima kasih juga untuk Mbak Evina yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Mohon maaf jika Bu Desi tidak bisa menutup acara pada pagi hari ini ya, karena ada penugasan lain. Bapak Ibu, jika ingin menonton rekaman dari Zoom pada pagi hari ini, dipersilahkan untuk subscribe dan follow akun YouTube kami di bidang organisasi dan SDM Kemenperin, dan Instagram kami di webinar_OSDM Kemenperin untuk update webinar terkini.
Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Astrid. Terima kasih Mbak Astrid, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Izin live. Mohon izin kami live.